Welcome back to podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Hari ini bersama saya Miku Firly. Saat ini kita akan membahas tentang tema mengawal pilkada di Sakamese Nusa. Untuk mengobrol lebih lanjut lagi, sudah hadir bersama saya di saat ini Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Denny Andreas Darmawan. Kita akan membahas tentang proses pengawalan pada masa pilkada ini. Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita di saat ini. Halo Pak Denny, salam sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa. Gimana kabar hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol dalam topik terkait dengan masa pilkada ini Pak. Ini Pak mungkin bisa dijelaskan kesibukan dalam mengawal masa pilkada ini, apakah sibuk atau seperti apa Pak? Kalau dibilang sibuk ya pasti sibuk. Pasti sibuk ya Pasti Pak sibuk. ya. Nah kebetulan hari ini sekarang kita masuk masa tenang. Oh, iya. Masa tenang. Kemarin terakhir kampanye, tentunya kita sudah all out ini ya. Sudah kita siapkan dengan baik. Dan kemarin dan hari ini di Seram Bagian Barat sudah selesai melaksanakan distribusi logistik ke TPS-TPS. Oke Pak, sejauh pengamatan Bapak di tengah-tengah masyarakat menjelang pilkada ini seperti apa Pak? Kalau kemarin kita pantau, kita monitor terus bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya gelaran pilkada saat ini ya. Kebetulan ini di Seram Bagian Barat ada 5 pasang. 5 pasang calon bupati dan wakil bupati. Tentunya ini menjadi euforia tersendiri karena banyak anak-anak daerah yang mencalonkan dirinya. Baik Pak, ini terkait dengan kemarin beberapa waktu lalu yang proses kampanye itu, apakah ada pengawalan khusus saat proses kampanye tersebut? Ya, kampanye kemarin dilaksanakan, itu kebanyakan, itu dilaksanakan kampanye dialogis. Jadi memang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin konvoy gitu ya, sekarang enggak begitu. Beda ya kali ini kebanyakan ya, Pak, ya? itu kampanye dialogis. Jadi datang ke rumah-rumah, ke desa, ngumpulin beberapa warga gitu. Namun demikian kita tetap dari awal kampanye sampai kemarin terakhir kita tetap amankan. Ada personil-personil kita yang kita utus memang untuk mengamankan itu. Lalu 5 hari sebelum selesai kampanye, memang semua pasang calon ini dikasih kesempatan satu kali. Satu pasang itu satu kali untuk kampanye akbar. Kemarin dari 5 pasang ini hanya satu calon itu tidak melaksanakan. Kenapa Pak? Saya tidak tahu. Karena itu hanya Pak. pasangan calon ini kan. Iya Pak. Nah, yang satu calon itu justru memanfaatkan kesempatan kampanye akbar untuk doa bersama. Luar biasa ya Pak. Nah, Jadi yang ada yang berbeda ya Pak ya? Yang 3 ya seperti biasa harus mengundang artis, dangdutan, joget-joget. Nah, yang 3 begitu. Jadi satu tidak melaksanakan, satu doa bersama, yang 3 ini memang mengumpulkan massa yang lumayan banyak. Baik Pak, dalam proses pengawalan masa pilkada ini ada berapa banyak personil yang dikerahkan Pak? Kita kan anggota kita sekitar 500 ya, 508 sekarang. Lalu kita 2/3 kita siapkan untuk pengamanan kemarin. Beda lagi dengan nanti pada saat pemungutan. Kalau pemungutan memang ada pola-pola tertentu yang sudah jadi standar kita. Misalkan ini TPS ini aman. Kalau aman berapa personil Ya. yang di. Oke, baik Pak. Ini selama pengawalan pada masa pilkada, adakah suka duka? Boleh sharing Pak? Sukanya duluan mana nih Pak? Sukanya atau dukanya duluan nih? Ya, dukanya ya banyak. Duka dulu ya Pak ya. Karena kita tahu di wilayah sini, ini kebetulan ini musim hujan ini. Iya Pak. Musim hujan dan hujannya lumayan ekstrim. Lalu
daerah-daerah kita ini memang ada daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah juga kepulauan yang sangat sulit untuk ditempuh. Ya kebetulan saya selama jadi Kapolres di sini saya sudah semua daerah ini sudah saya injak. Sampai pegunungan terjauh pun sudah, dari sini sekitar 5,5 jam. Itu di daerah Manusa sana. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke sana-sana kalau musim hujan ya kita setengah mati untuk mengamankan. Kadang-kadang anggota saya lihat juga harus menginap di sana, mendahului sebelum acara di sana. Dan ya kita harus meninggalkan keluarga lah untuk mengamankan jalannya itu. Itu dukanya ya Pak ya. Sekarang sukanya nih Pak. Ya sukanya ya banyak kita ketemu ketemu saudara-saudara yang di ujung-ujung sana, di kepulauan, di Manipa, di Kelang, di Buanu. Nah, kita ketemu mereka-mereka ya kita bisa silaturahmi kembali dengan mereka. Kita dulu pernah ke sana dan memang anggota-anggota saya ketemu kembali sama mereka. Termasuk itu kebahagiaan tersendiri lah bagi anggota. Jadi memang banyak suka duka yang dilewati selama pengawalan masa pilkada ini ya Pak. Baik Pak, sempat jadi pemirsa tadi saat kita hadir di kediaman Pak Kapolres ini, tadi kita sempat tonton juga ada konser dari Grisya ya Pak. Ya. Itu didatangkan dalam rangka apa Pak? Nah, jadi sebenarnya bukan hanya Grisya, sebelumnya sudah banyak kita membuat kegiatan-kegiatan cooling system dan memang itu diharapkan oleh pimpinan kita di Mabes bahwa kegiatan-kegiatan cooling system harus diperbanyak. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya pendekatan dengan masyarakat supaya cair lah, supaya dingin, supaya tidak panas dalam situasi pilkada ini. Karena memang pilkada identik dengan situasi panas ya Pak ya. Ya. Lalu kalau saya melihat bahwa saya lebih melihat situasi daerah ini, Maluku pada umumnya, kita pernah punya sejarah yang tidak baik. Makanya saya itu menyentuh ke sana. Saya pernah datangkan Ustadz Dasyat Latif, saya datangkan Pendeta Yandi Manupi. Kemudian saya kalau malam minggu, Seram bagian baratnya sepi, Polres tidak sepi, kita membuat acara live musik di depan Polres dengan pemuda-pemuda di sini sehingga kita saling luar kenal. Biasa santai ya Pak santai. Ya. Jadi memang kegiatan spiritual ini lebih ditingkatkan ya Pak ya pada masa pilkada ini ya Pak. Menurut saya spiritual ini paling penting dalam hidup ini. Bukan jasmani, bukan juga kesenangan jiwa kah itu, tapi kerohanian itu inti dari kehidupan ini. Saya pikir baik itu. Pak, kita akan mengobrol lebih lanjut lagi terkait suka duka dalam proses pengawalan masa pilkada ini. Tetaplah bersama kami di podcast Ruang Miku. Kembali lagi masih bersama saya Miku Firly dan juga Pak Denny. Tadi kita sudah membahas terkait dengan suka duka dalam proses pengawalan masa pilkada ini ya Pak ya. Sekarang kita mau tahu nih Pak, apakah pada saat proses debat beberapa waktu lalu boleh diceritakan suka dukanya mungkin Pak? Apakah Bapak juga turut terlibat dalam proses pengawalan pada waktu debat itu, Pak? Ya, debat di Seram bagian barat kemarin dilakukan dua kali debat. Yang pertama itu dilakukan malam hari. Lalu antusiasme masyarakat ya lumayan. Cuma memang yang menjadi kendala ini menurut saya dari sektor keamanan ini, memang di sini penerangan ya, lampu listrik itu sangat minim sekali. Waktu itu diadakan di gedung Nunusaku,
Memang dari sini agak lumayan jauh itu. Lalu malam hari itu memang agak gelap di sana. Kemudian saya mengusulkan, jangan dibuat malam, karena sangat rentan, Rentak ya, betul. sangat berbahaya. Apalagi itu kan turunan, itu gedung itu turunan, banyak masyarakat di situ. Kita takut kalau ada kendaraan remnya blong, ya. itu bisa membahayakan Iya, sekali. betul. Lalu dari sektor juga keamanannya, itu sangat rawan itu terjadi bentrokan karena memang gelap. Menuju ke sana pun gelap sekali. Nah itu menjadi, kalau menurut saya menjadi pemikiran saya yang sangat ekstra itu waktu itu. Sehingga saya terjun ke sana langsung kemarin waktu pengamanan. Saya dapat undangan sebenarnya di dalam. Tapi saya lebih memilih untuk di luar. Karena saya ingin memastikan keamanan di luar. Dan memang dibatasi ya, yang masuk di gedung itu dibatasi. Saya akhirnya di luar, saya minta Pak Wakapolres masuk dalam, saya mengamankan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata usul saya diterima. Sehingga dilaksanakan pada siang hari. Nah, pada siang hari, terlaksana juga dengan baik. Pokoknya intinya semua berjalan dengan baik. Dan aman, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua beres. Baik Pak, adakah langkah atau program yang sudah disiapkan oleh Polres Seram bagian Barat ini untuk mewujudkan pilkada damai di bumi Sakamesi Nusa ini, Pak? Ya, Pak. Saya lebih mementingkan kegiatan-kegiatan preemptif. Preemptif itu kegiatan kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilakukan sebelum terjadi apa-apa. Jadi mencegah ya dulu ya, Pak. Mencegah. Tapi sifatnya itu dia kayak tidak nampak. Beda dengan preventif. Kalau preventif misal nih kayak polisi berseragam, kita jaga di persimpangan, orang melakukan kejahatan dia bilang ada polisi, itu preventif. Betul, Pak. Tapi kalau saya lebih mengedepankan kita masuk ke masyarakat. Memang sebelum gelaran pilkada itu, saya telah jalan kembali keliling ke kampung-kampung. Dan saya masuk kampung itu selama kurang lebih 1 bulan ya, saya lakukan. Sampai ke Luhu, sampai ke kita bertemu dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga kepala desa, semua kumpul jadi satu di sana. Kita curhat-curhatan, kita santai saja. Malah ada yang dilakukan di bawah pohon, kita curhat-curhatan lah ceritanya. Dan saya titip, waktu itu saya sampaikan, saya titip keamanan, saya titip jangan ada pertikaian, begitu-begitu. Itu saya lakukan. Lalu tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa cooling system menjadi cara atau strategi terbaik kami di sini, yaitu menerima masyarakat itu bisa hadir di kami itu. Bahkan saya mengatakan bahwa datang ke polisi itu jangan saat mau ada masalah, mau laporan kehilangan, jangan. Kadang-kadang lihat kami juga datang ke sini, saya buka seluas-luasnya. Bahkan mohon maaf, kemarin ada kegiatan-kegiatan keagamaan, MGPM, Seram Barat dengan Kota Ambon, itu bingung cari tempat, akhirnya mengadakan di depan Polres, silakan. Saya malah terbuka ya, silakan. Pak ya? Nah, sehingga kami menjalin kedekatan kita itu erat sekali di hal-hal seperti itu. Ya, Muslim juga begitu, kita adakan acara-acara kebersamaan. Sudah sejauh mana sih proses pengawalan pengamanan yang dilakukan oleh Polres SBB ini menuju tanggal 27 November nanti di hari pemungutan suara, Pak? Ya. Hari ini mengawali masa tenang, 3 hari masa tenang. Dan juga hari ini tadi di Seram bagian Barat ini telah selesai 100% distribusi logistik pemilu ke daerah.
ke daerah-daerah. Termasuk daerah terpencil juga ya Pak? Sudah. Ya. Nah, kalau daerah terpencilnya kemarin. Oh kemarin. Jadi ada 2 tahap di sini. Kemarin 4 kecamatan, hari ini 7. Jadi hari ini sudah 100% semua terdistribusi dengan baik, dikawal oleh langsung anggota kita yang nantinya juga langsung pengamanan di TPS-TPS. Dan semuanya saya mendapat laporan, semuanya aman. Alhamdulillah hari ini juga tidak hujan. Jadi bukan ini keuntungan kita kalau tidak hujan ya berarti di daerah-daerah pegunungan sana kita lebih mudah untuk menjangkaunya. Dan yang di Manipah juga saya dapat laporan sudah sampai sana kemarin aman, tidak terjadi gangguan cuaca, semua sudah terdistribusi dengan baik. Baik pemirsa, saya Firly Mail dan juga Pak Denny, kita akan mengobrol lebih lanjut lagi terkait dengan pengawalan pada masa pilkada ini. Tetaplah bersama kami di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Halo, kembali lagi bersama Miku Firly di sini dan juga Pak Denny. Kita masih akan mengobrol tentang pengawalan selama masa pilkada ini. Pak, ini kan kita sudah masuk di 3 hari masa tenang nih Pak. Apakah ada agenda-agenda di besok hari selama menjelang proses pemungutan suara di tanggal 27 nanti? Apakah sudah ada agenda yang akan dilaksanakan Pak? Ya. Memang kita selama masa tenang ini kemarin sudah rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah, TNI Polri juga, bahwa di masa tenang ini kita akan lebih banyak fokus pada patroli-patroli. Dan memang ada aturan bahwa di masa tenang ini atribut-atribut dari calon ini harus diturunkan semua. Kayak spanduk gitu ya Pak ya? Spanduk, bendera partai. Semua harus turun dan untuk menghadapi pencoblosan. Kita patroli gabungan dengan mereka. Kita sudah laksanakan mulai hari ini. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang karena di masa tenang itu biasanya masa tenang ini dimanfaatkan oleh calon-calon ini untuk ya kalau orang bilang ini serangan fajar lah. Ya Pak ya. Jadi itu. Jadi kita sambil patroli itu juga supaya menekan terjadinya itu. Serangan fajar ini. Pak, apakah ini merupakan pengawalan pertama bagi Bapak dalam pilkada ataukah sebelumnya tuh sudah pernah mengawal ini juga? Ini yang kedua. Yang pertama kan pemilu kemarin saya sudah melaksanakan ini dan ya puji Tuhan semua berjalan aman selama pemilu kemarin. Pak, ini selaku generasi muda mungkin dalam tanggal 27 mendatang ini mereka merasa bahwa suara mereka tuh mungkin gak penting kali ya Pak ya. Tanggapan Bapak kadang, benar kan Pak ya, kadang anak muda, nggak usah deh kita nggak usah ke TPS, kita golput aja deh. Tanggapan Bapak gimana nih Pak? Jangan begitu. Justru anak muda ini harus ngasih contoh. Jangan kita cuek atau malah golput. Nanti akhirnya dapat pemimpin yang asal-asalan, lalu yang disalahin pemerintah lagi. Iya betul. Nah ini yang terjadi selama ini kan, giliran nanti pemerintahnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat komplain lagi. Saya berharap ya jangan golput lah. Pak, selama pengawalan pada masa pilkada ini, apakah ada terdengar isu-isu terkait tadi yang Bapak singgung tuh serangan fajar nih Pak? Ataukah memang belum ada nih Pak? Biasanya itu mendekati. Jadi makin mendekat tanggal makin menegangkan, makin kuat si serangan fajar ini ya Pak ya? Ya. Kalau isu-isu ya belum ada. Dan saya harap tidak ada lah. Karena memang harapan kita bisa fair, pertandingan fair, gentle lah, yang menang-menang, yang kalah-kalah. Pak, kira-kira
apakah menurut Bapak nih Polres bisa membantu untuk bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadinya serangan fajar ini, Pak? Makanya kami sudah rencanakan, kami sudah plotting di setiap TPS itu sudah kita plotting personil dan kita terjunkan H-1 sudah ada di sana. Sehingga ketika kami tidak bisa memenuhi personil ini, kami mengajukan ke Polda. Nah, ke Polda untuk bantuan pengamanan TPS pemungutan suara. Kami dapat bantuan sekitar 143 personil, sudah kita hitung. Ya, mereka akan mengamankan di TPS ini 5 hari. Jadi H-1 sampai H+4. Selesai. Jadi 5 hari mereka akan mengamankan. Ini salah satunya strategi kita juga untuk mencegah terjadinya serangan-serangan fajar. Serangan fajar itu dilakukan H-1 biasanya. Malam hari, besok coblosan baru ini. Ya tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah begitu. Baik ya. Pak, apakah ada himbauan bagi masyarakat untuk turut serta menyukseskan pilkada di tanggal 27 mendatang nanti ini, Pak? Pasti ada, himbauan dari kami pasti ada. Kami juga sudah menghimbau melalui media sosial kami juga ya, melalui Instagram lah, Facebook segala macam. Ya. Pak, persiapan pemungutan suara di daerah SBB ini sudah sejauh apa nih, Pak? Pemungutan? Iya, Pak. Ya kita distribusi sudah, personil juga sudah kita siapkan. Besok itu akan ada kedatangan personil dari Polda. Lalu kita akan melaksanakan apel gelar pasukan dan pergeseran pasukan. Sehingga besok sore itu seluruh personil sudah memasuki ke TPS-TPS. Lakukan penggalangan di sana, pendekatan, pengenalan dengan masyarakat di sana. Kemudian pada hari hanya mereka akan bersama Linmas dan TNI kita mengamankan TPS di sana. Semua sudah terplotting dengan baik di kita. Lalu kemudian juga kita siapkan juga personil-personil cadangan di tempat-tempat yang jauh jangkauannya dari sini. Contoh kita ada 3 titik. Yang pertama di Huamual, kemudian ada di Luhu, di Waisala, kemudian ada di Amalatu. Jadi kita ada 3 titik ini, kita plotting personil untuk pasukan cadangan, ada 30, 20, ada 15 orang di sana. Pasukan cadangan itu untuk apa aja sih, Pak? Itu apabila ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, jadi kontingensi lah. Itu nanti Pak Kapolsek akan mengendalikan di polseknya. Dari hasil pantauan Bapak sudah seberapa persen nih Pak Polres SBB menyiapkan pengamanan menjelang pilkada di tanggal 27 mendatang ini, Pak? Kalau kami sudah fix ini, sudah 100%. 100% Tinggal ya, Pak, personil datang, kita geser. Karena memang kita personil kurang. Kita meminta bantuan Polda memenuhi apa permintaan kita. Sehingga ketika mereka datang, kita apelkan, langsung kita. Anggaran semua sudah terdukung dari pemerintah ya. Apa yang mampu pemerintah berikan kepada kita keamanan, ya itulah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, terakhir untuk menutupi segmen kita di saat ini Pak, mungkin bisa berikan sedikit ajakan kepada masyarakat, anak muda, untuk turut sama-sama kita menyukseskan pilkada di tanggal 27 mendatang ini Pak. Jadi saya, seluruh aparat keamanan, menghimbau kepada masyarakat Seram bagian Barat. Ini pesta demokrasi. Namanya pesta kan harus bahagia. Saya minta hal terberat yang akan kita hadapi saat pilkada ini adalah berita-berita hoax. Ini sangat mempengaruhi situasi keamanan.
Oleh sebab itu, ada saya, Kapolres Seram bagian Barat, sebagai penanggung jawab keamanan. Kalau ada berita-berita yang masih meragukan, tanyakan ke kita. Lalu jangan langsung bereaksi sehingga akan menimbulkan perpecahan. Pilkada ini kita songsong dengan bahagia, jangan terpecah belah. Ada apapun berita di sana, tidak usah bereaksi terlalu masif lah. Lalu saya juga meminta kepada semua masyarakat ya, hindari golput ya, karena memang harapannya semuanya berkontribusi dalam menentukan masa depan. Yang terakhir, harapan kami semua ketika nanti sudah selesai pilkada, yang jauh lebih penting adalah kita mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul punya hati untuk membawa daerah Seram bagian Barat ini menjadi daerah yang lebih baik. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa nanti di tanggal 27 datang ke TPS dan gunakan hak pilih suaramu agar kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi daerah dan juga negara kita. Jangan lupa terus saksikan podcast Ruang Miku di episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow akun sosial media Instagram, Facebook, dan juga YouTube TVRI Maluku. Dan sampai jumpa di episode podcast Miku selanjutnya. Sampai jumpa.